Selamat pagi, siang, malam. Berjumpa lagi dengan saya Tomo 212 Channel. Biar gak bosen kita akan dengerin musik biar seru, tentunya musik koplo oke, dan jangan lupa. Joget dong, musik mainkan. Koplo time, ngomong gak ngomong yang penting ngomong. Dari hal-hal yang gak penting yang penting ngomong. Nah, ini Tomo mau nepatin janji Tomo, yang sebelumnya. Tentang shock, mari kita bahas shock yuk. Keadaan kesehatan yang mengancam jiwa ditandai dengan ketidakmampuan tubuh untuk menyediakan oksigen untuk mencukupi kebutuhan jaringan. Kebanyakan penyebab shock adalah pengurangan pengeluaran kardiak. Shock dapat dengan cepat menyebabkan kematian bila tidak dilakukan perawatan medis dengan segera. Jadi shock itu simpelnya. Shock adalah kondisi berbahaya ketika tekanan darah berubah secara drastis sehingga organ-organ dan jaringan tubuh tidak mendapatkan aliran darah yang cukup. Kondisi ini biasanya merupakan komplikasi dari penyakit atau kondisi lain. Lah mengapa kok bisa seperti itu? Iya bisa, karena pasokan nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan agar jaringan dan organ tubuh dapat berfungsi secara normal menjadi terhambat. Kondisi ini bisa terjadi secara bersamaan pada semua organ sehingga efeknya bisa fatal, terutama jika tidak segera tertangani. Tapi shock, itu dibedakan menjadi berapa golongan. Mari kita bahas. Shock anafilaktik ini sering terjadi di kehidupan kita secara tidak disengaja, disebabkan oleh alergi akibat gigitan serangga, obat-obatan, atau makanan dan minuman. Lanjut yang kedua, shock hipovolemik disebabkan oleh hilangnya cairan atau darah dalam jumlah banyak, misalnya akibat diare, perdarahan pada kecelakaan, atau muntah darah. Ini juga sering kita jumpai tapi sering kita abaikan. Penyebab paling sering kekurangan cairan dalam tubuh mungkin dehidrasi atau kehilangan darah karena luka terbuka, contoh kecelakaan yang berat. Sebetulnya sama aja, tapi di kehidupan sering diartikan berbeda pada masyarakat. Dan yang ketiga dan keempat, shock kardiogenik disebabkan oleh gangguan pada jantung, seperti serangan jantung atau gagal jantung. Shock neurogenik disebabkan oleh gangguan pada sistem saraf. Kondisi ini biasanya terjadi karena cedera saraf tulang belakang akibat kecelakaan saat berkendara atau beraktivitas. Dan yang terakhir, shock sepsis disebabkan oleh infeksi yang masuk ke aliran darah, sepsis, dan memicu peradangan atau inflamasi. Dari beberapa golongan shock, pada golongan shock ketiga dan kelima, yang dapat membedakan adalah tenaga medis, dan shock anafilaksis dan hipovolemik itu bisa dilihat secara kasat mata dan mudah dipahami, tapi tetap apapun shocknya berbahaya. Jadi harus diwaspadai. Bisa digarisbawahi dan diingat. Penyebab shock ada 3 faktor yang berkontribusi pada terjadinya shock, yaitu 1. Ketidakmampuan pembuluh darah untuk mengalirkan darah. 2. Ketidakmampuan jantung untuk memompa darah. 3. Kurangnya darah untuk dialirkan. Dari sini ada yang ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar, silahkan. Mari kita lanjut ke gejala shock. Pasokan nutrisi dan oksigen yang turun akibat shock dapat mengakibatkan beberapa gejala, seperti sesak napas, kulit berkeringat, dingin, dan pucat, jantung berdebar, serta denyut nadi menjadi lemah, pusing, lemas, pingsan hingga hilang kesadaran, bibir dan kuku jari membiru, cyanosis. Selain itu, berdasarkan penyebabnya, masing-masing jenis shock dapat menimbulkan gejala tambahan berikut. Shock kardiogenik, dengan gejala nyeri atau rasa berat dada, nyeri menjalar pada bahu dan tangan, mual, dan muntah. Shock neurogenik, dengan gejala kelemahan tubuh, tatapan kosong, dan suhu tubuh menurun, hipotermia. Shock anafilaktif, dengan gejala bengkak pada lidah atau bibir, sulit menelan, hidung berair dan bersin-bersin, dan kesemutan. Shock sepsis, dengan gejala demam, menggigil, kebingungan, dan rasa cemas. Shock hipovolemik, dengan gejala diare, muntah, perdarahan, rasa cemas, dan kebingungan. Shock merupakan keadaan gawat darurat yang membutuhkan diagnosis cepat agar penanganannya dapat segera dilakukan. Petugas medis akan melihat gejala yang muncul, serta memeriksa tanda-tanda klinis, seperti denyut jantung yang cepat dan lemah, napas yang cepat, serta tekanan darah yang rendah. Selanjutnya, akan langsung memberikan penanganan awal untuk memperbaiki kondisi pasien menjadi stabil. Setelah itu, pemeriksaan lanjutan baru akan dilakukan untuk mendeteksi penyebab dan tipe shock yang diderita pasien. Serangkaian pemeriksaan yang dapat dilakukan yaitu, tes darah, tes alergi, tes pemindaian, seperti USG, CT scan, atau MRI. Tes lainnya berdasarkan penyebab shock, seperti elektrokardiografi untuk shock kardiogenik, atau endoskopi untuk shock hipovolemik. Shock merupakan kondisi yang berbahaya. Segera panggil dokter atau hubungi layanan ambulans ketika melihat seseorang yang diduga mengalami shock.
Selagi menunggu pertolongan datang, lakukan pertolongan pertama pada pasien. Berikut ini adalah pertolongan pertama yang dapat dilakukan saat melihat penderita yang dicurigai mengalami syok. Baringkan penderita secara perlahan. Jangan menggerakkan atau memindahkan penderita jika tidak diperlukan. Kendurkan atau buka pakaian yang ketat. Periksa denyut nadi dan jantung. Jika penderita tidak bernapas atau tidak ada denyut nadi, lakukan resusitasi jantung paru (CPR). Berikan penderita selimut untuk menghangatkan dan menenangkannya. Jangan beri penderita minum atau makan. Segera berikan epinefrin dalam bentuk autoinjektor jika syok disebabkan oleh alergi dan jika penderita ditemukan membawa suntikan ini. Tutupi dan sumbat area yang berdarah dengan handuk atau kain jika penderita mengalami perdarahan. Jika penderita mengalami muntah atau mengeluarkan darah dari mulut, ubah posisinya menjadi menyamping untuk menghindari tersedak. Ketika sudah ditangani petugas medis, penderita akan mendapatkan penanganan gawat darurat hingga kondisinya stabil. Tindakan yang dapat dilakukan antara lain, pemberian cairan infus, resusitasi cairan, pemberian oksigen pembukaan jalan napas, pemberian obat-obatan untuk mengembalikan tekanan darah dan mengatur detak jantung, seperti norepinefrin. Penanganan selanjutnya akan dilakukan berdasarkan jenis, yaitu syok anafilaktik diatasi dengan pemberian epinefrin suntik dan antihistamin, yang berfungsi untuk meredakan reaksi alergi. Syok hipovolemik yang disebabkan oleh perdarahan dapat diatasi dengan transfusi darah. Namun, jika perdarahan tidak dapat dikendalikan, dokter dapat melakukan tindakan bedah untuk menghentikan perdarahan ketika kondisi pasien sudah stabil. Syok kardiogenik ditangani dengan pemberian obat-obatan yang berfungsi untuk memperbaiki pompa jantung. Jenis obat-obatan tersebut adalah dopamina atau dobutamin. Beberapa tindakan bedah juga dapat dilakukan untuk mengatasi penyebab syok kardiogenik, seperti angioplasti atau operasi bypass, untuk mengatasi syok yang disebabkan oleh serangan jantung. Syok neurogenik ditangani dengan melindungi saraf dari kerusakan lebih lanjut, terkadang dengan bantuan obat anti radang seperti kortikosteroid. Jika memungkinkan, dokter juga akan melakukan operasi untuk memperbaiki kerusakan pada sistem saraf. Syok sepsis untuk mengatasi infeksi, dokter dapat memberikan antibiotik, antivirus, atau anti jamur, tergantung pada jenis infeksinya. Operasi juga dapat dilakukan untuk mengatasi sumber infeksi. Syok dapat dicegah dengan menghindari penyakit yang memicunya. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah syok adalah melakukan pemeriksaan jantung secara rutin dan mengonsumsi obat secara teratur bagi penderita penyakit jantung. Untuk menghindari syok kardiogenik, menangani tanda-tanda infeksi secepat mungkin. Untuk menghindari syok sepsis, menerapkan perilaku berkendara yang aman. Untuk menghindari syok neurogenik karena cedera tulang belakang, mewaspadai dan menghindari pemicu alergi yang berpotensi menyebabkan syok anafilaktik dan selalu membawa epinefrin dalam bentuk autoinjektor, berbentuk seperti pen. Komplikasi syok jika tidak ditangani secepat mungkin, syok dapat menimbulkan kekurangan oksigen, hipoksia pada seluruh tubuh. Hal ini tentunya dapat merusak jaringan dan organ tubuh, sehingga memunculkan komplikasi. Beberapa komplikasi yang dapat muncul akibat syok antara lain, kerusakan organ permanen, seperti kerusakan ginjal, hati, atau jantung, kerusakan pada otak, gangrene serangan jantung, kematian. Nah, sudah bisa dipahami. Kalau sudah, Tomo mau mengasih saran ini. Segera hubungi layanan ambulans jika orang di sekitar Anda terlihat mengalami syok. Syok adalah kondisi yang dapat memburuk dengan cepat sehingga sangat berbahaya dan dapat mengancam jiwa. Oleh karena itu, penanganan harus dilakukan secepat mungkin untuk mencegah komplikasi, bahkan kematian. Jika Anda menderita penyakit yang dapat menyebabkan syok, konsultasikan dengan dokter dan lakukan pemeriksaan secara berkala untuk mencegah terjadinya syok. Sampai di sini dulu pembahasan saya. Jangan lupa subscribe dan sebarkan channel saya Tomo Dia 12, ngomong gak ngomong, yang penting ngomong. Dari hal-hal yang gak penting, yang penting ngomong. Oh iya, kita akan bahas keadaan pola hidup sehat, buat penasaran kan? Di pertemuan selanjutnya, hihi.